Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata digadang-gadang menjadi salah satu calon wali kota Depok begitu kan. Saat ditanya Kaisang apa visi dan misinya, malah tidak tahu begitu ya. Malah yang menjawab itu adalah Erina Gudono begitu ya. Bilangnya apa? Dia nggak ngerti katanya begitu ya. Ini sekelas ya 11-12 dengan Aldi Tahir begitu ya. Aldi Tahir pasti punya alasan di situ begitu kan. Masih ada punya alasan ya. Apa alasan Anda untuk membawa visi dan misi Anda untuk mencalon DPR? Kan begitu kan ya. Dijawab untuk mereka begitu ya. Bahkan dia mengatakan jangan pilih saya. Berarti menunjukkan bahwa kapasitas Aldi Tahir begitu kan ya sudah tidak punya kapasitas sekali begitu kan ya. Tetapi kalau menjadi intermezzo sah-sah aja begitu kan ya. Seperti Kaisang misalnya ditanya visi dan misinya tidak tahu begitu ya ini. Kaisang bingung ya bedakan visi ya, visi misi ya dan kebijakan ya. Andai jadi wali kota Depok, Erina Gudono ya dia bilang nggak ngerti dia. Ini kena tamparan keras begitu ya. Ya pada hakikatnya kita tahu siapa mereka begitu kan. Ya tidak berpengalaman dalam dunia pemerintahan. Ditanya visi dan misinya tidak tahu. Sama dengan si Giring Ganesa begitu ya. Ditanya visi dan misinya oleh Najwa Shihab dia tidak tahu malah memberikan saran begitu ya. Artinya apa? Artinya kesiapan mereka untuk menjadi ya nomor 1 di Depok begitu kan ya. Tidak bisa begitu kan ya. Ya karena apa? Karena dia tidak berpengalaman dalam dunia pemerintahan. Apa yang diterima oleh kebijakan begitu, apa yang pro terhadap rakyat dia tidak tahu begitu kan. Ini ya bisa-bisa nanti pelangak-pelongok sana sini bingung di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Just gimmick ya, biar viralkah ya. Mosok lulusan Singapura nggak paham visi misi. Ini kritikan luar biasa dari netizen begitu ya. Ya pasti gimmick lah, jangan terlalu dibully. Entar ya panin simpati, betul ya. Yup, minta dibully biar dapat simpati. Giring saja begitu ditanya visi dan misi malah memberikan saran begitu di situ kan ya. Ya inilah akibatnya kalau orang tidak berpengalaman tiba-tiba ingin memimpin Depok begitu ya. Tidak pengalaman dalam dunia pemerintahan ya, baca bukunya novel begitu kan, bukan politik begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Aspirasi masyarakat ya bisa saja tidak tahu apa kebutuhannya di situ begitu ya. Bahan pohon jatuh tidak jauh dari buahnya. Ini kritikan-kritikan netizen begitu ya. Ya, pura-pura blow-on biar kesohor ya, taktik turunan ya. Bisa saja seperti itu begitu ya. Kita saja begitu ya. Kita lihat bahwa bagaimana perkembangan dari waktu ke waktu begitu ya. Kenapa ya? Kapan ya? Nggak searching di HP-nya ini. Gagal fokus nih pakai kopiah jenggot nih. Ada yang mengatakan ijazah asli ya, mungkin. Biar makin seru, banyak sekali menjadi candaan mereka begitu kan. Ditanya visi dan misinya tidak tahu begitu. Sebenarnya siapa sih kalau tidak tahu begitu ya? Bahkan banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen ya. Lulusan Singapura aja ya nggak gitu amat. Lihat ya gayanya songong banget nih. Bahkan sombongnya luar biasa begitu ya. Saat ditanya begitu kenapa tidak menjadi calon di wali kota Solo, bilangnya Kaisang apa? Ya bilangnya kalau wali kota Solo sudah pasti menang, katanya begitu ya. Begitu sombongnya mereka begitu. Jadi padahal kesombongan itu adalah menandakan kehancuran bagi dirinya begitu kan. Ya kita buktikan saja begitu kan, kita bersaing di situ begitu ya. Saking sombongnya si Kaisang begitu ya. Kan begitu logika kita begitu ya. Harusnya cari tahu sama Kiki Saputra nih kalau gitu gimmick pura-pura bego ya. Orang memang beneran bego nih biar dibully ya. Gitu cara simpati ya. Kiki sudah di briefing ya juga gitu. Biasanya sih ya mau kritis gimana jauh kalau ketemu dengan anak pembesar bukan cuma respect ya. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Yes, ikut dua pendahulunya ya, Mukidi dan Genjer. Ya, inilah kita tahu bahwa ya tidak bisa begitu kan ya. Secara gimmick politik begitu kan. Meniru bapaknya tidak bisa begitu. Kaisang itu kan orangnya memang serius begitu kan. Seolah-olah serius begitu kan ya. Walaupun dia serius
gimana begitu kan ya. Dari kelihatannya beda dengan Gibran begitu kan. Gibran kan sama dengan Pak Jokowi begitu. Dari logatnya, santainya begitu berbicara begitu kan. Tapi kalau Kaisang ini berbeda begitu kan. Makanya ya saya rasa meniru bapaknya jauh begitu kan. Karena pada hakikatnya ya mau gimana begitu kan. Ong sudah kelihatan dia walaupun pura-pura pelangak pelongok sana kelihatan orang kaya, mereka begitu kan ya bukan mencerminkan rakyat biasa begitu kan. Bukan mencerminkan susahnya gimana begitu ya. Kalau dia terjun ke lapangan pasti ditanya, wah dengan masyarakat pasti mukanya dengan begitu ya, dengan begitu songong dan gimana begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu ya. Kaisang bingung ya bedakan visi, misi dan kebijakan ya. Andai jadi wali kota Depok. Erina Gudono menyebutkan nggak ngerti dia. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan, dan bahkan ya dikritik oleh netizen apakah ini mencari simpati atau apa begitu kan ya. Tapi kita lihat saja nanti perkembangan politik hari ini begitu kan ya. Ini dikutip dari kompas.com ya. Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep tanggapi ucapan suaminya saat bingung membedakan visi misi dengan kebijakan andai kelak dipilih menjadi wali kota Depok. Dalam konten YouTube Kaisang Pangarep, pengusaha dan putra bungsu Presiden Jokowi itu awalnya menjawab tentang rencana kebijakan yang akan diterapkan ya anda dirinya ya maju dalam pilih jadi wali kota Depok. Biar kota Depok ya lebih bersih, saya memberlakukan denda bagi orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, kata Kaisang. Itu kan sejak dulu begitu kan. Di mana-mana di kota besar begitu ya, dia kena denda begitu ya. Alah, jawab Irina spontan membuat Kaisang tertawa ya. Kita lihat saja. Cuma itu begitu ya. Apa mestinya begitu gagasan-gagasan yang diterima oleh masyarakat? Bagaimana programnya begitu kan? Ya kok hanya sampah begitu kan? Ya kita lihat saja begitu. Seharusnya kan di masyarakat itu kalau memang menegakkan sampah itu tempatnya di situ begitu kan. Karena masyarakat Indonesia itu memang semuanya sembarangan, kadang-kadang sebagian masyarakat itu kan sembarangan membuang sampah ya. Kalau menyediakan tempat bagaimana pengelolaan sampah menjadi organik ya, itu kan lebih baik begitu kan. Bagaimana sampah menjadi tenaga listrik dan sebagainya, itu kan menarik begitu kan, daripada bagaimana penegakan denda dan sebagainya. Itu kan harus menakut-nakuti masyarakat di situ begitu ya. Erina mengatakan bahwa suaminya itu sendiri sebenarnya tidak bersih dan berantakan saat di rumah. Ya, mau ngapain begitu ya? Kalau sudah berantakan di rumah, mau ngurusin warga Depok dan sebagainya begitu ya. Ini, seandainya peraturan itu benar-benar ada, menurut Erina denda itu akan berlaku untuk Kaisang sendiri ya. Dia ngomongin kebersihan, dia aja berantakan banget orangnya, kata Erina. Mas Kaisang ini aduh kacau banget lah ya, baju kotor kemana-mana. Kalau dia masak sampah di mana-mana aman-aman, itu dendanya berarti buat dia. Lanjut kembali membuat Kaisang tertawa. Artinya apa? Artinya kan sudah ada curhatan dari mereka begitu. Jadi apa yang mau mesti dilakukan begitu kan? Gagasan-gagasan yang diterima, pemikiran-pemikiran yang kemudian memberikan dampak positif ke warga Depok begitu kan? Kan di situ yang seharusnya begitu ya. Kemudian Kaisang kembali mendapatkan pertanyaan soal visi misi seandainya menjadi wali kota Depok. Terkejut dengan pertanyaan berikutnya, Kaisang spontan bertanya. Jadi apa? Artinya kaget di situ begitu ya. Kita lihat saja bagaimana nanti perkembangan apakah benar-benar diusung menjadi wali kota Depok begitu kan ya. Saya rasa jauh begitu untuk menjadi wali kota Depok, palinglah Solo di situ begitu ya. Kembali ke Jawa Tengah. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen ya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.